ada yang jodohin misalnya ini nih duda lah, ada yang ini single lah, ada yang ini baru mau jadi duda, lah aku baru mau jadi udah ditawarin ke aku. Oke, ya namanya umur sekarang, yang pastinya yang udah nggak muda lagi sih, yang pasti berharapnya bisa ketemu lagi sama Ramadan tahun depan, ya kan? Terus kalau untuk albumnya, semoga 5 lagu album yang dirilis kali ini ketika rindu bisa didengar ke masyarakat, nggak cuma hanya didengar, tapi bisa jadi share juga ya. Jadi setelah didengarkan juga bisa jadi self reminder lah untuk kita semua. Ada pasang kado khusus mungkin Kak dari anak-anak? Dari anak-anak sih yang pasti tadi hadir, mereka ada di atas karena kan pada puasa. Terus habis itu tadi pas sebelum turun ke sini doa bareng-bareng sama Arka sama Arsan, mereka baca Al-Fatihah segala macam, sih happy dengan mereka. Arka sama Arsan berarti puasa nih Kak? Puasa, Arsan sama Arka puasa. Kalau Arka sih kadang-kadang masih suka, aduh lapar nggak kuat setengah hari, tapi kalau Arsan udah full terus. Kalau Cila belum. Mendidik Arsan juga yang masih kecil untuk berpuasa seperti itu. Sebenarnya kalau ngomongin soal mendidik anak berpuasa sih yang paling utama ya buat aku contohin sih, mencontohkan dulu kita gimana puasa. Kalau aku sih karena memang dari mama ya selalu ngajarin dari kecil puasa tuh sholat, kalau nggak sholat namanya diet gitu kan. Jadi memang itu yang selalu aku ajarin juga sama anak-anak, ayo sholat gitu sih, membiasakan mereka. Jadi bukan reward kayak ayo kalau puasa nanti dapat THR atau segala macam sih enggak, tapi memang mengajarkan mereka bahwa itu wajib, dan sebenarnya kita berpuasa bukan buat THR atau apa, tapi buat diri kita sendiri sama Allah. Indonesia yang Banyak banget sih, tahun 2022 tuh ya tercapainya banyak mimpi. Aku percaya bahwa Allah itu maha mengabulkan doa secara langsung ataupun diganti dengan lebih baik gitu. Kayak kalau misalnya ngomongin soal lagu ini kan berarti sebenarnya menyanyi itu secara resminya sudah dibuat dari 2015, tapi bukan lagu-lagu yang ini aja kan, ada satu single, satu album, tapi qadarullah kalau Allah bilang belum waktunya itu rilis, belum waktunya aku promo dan lain-lain, ya ternyata memang Allah menggantikannya di 2022. Jadi banyak banget sih, 2022 tuh benar-benar jadi tahun terwujudnya mimpi-mimpi aku. Tapi kedepannya akan fokus ke lagu religi nggak sih? Enggak sih, sebenarnya kalau aku pribadi sih memang dari dulu kepengennya positif song. Maksudnya kalaupun memang lagu cinta, tapi kan cinta tuh bisa universal ya, bisa sama anak, bisa sama orang tua, gitu, bisa sama sahabat ataupun sama alam gitu. Jadi lebih universal sih. Musik kan hal baru ya Kak Resi ya? Musik hal baru ya buat Kak Resi ya? Kalau untuk musik sendiri sebenarnya dari SD sampai SMA aku memang aktif di paduan suara, lomba-lomba dan lain-lain. Tapi memang kan itu grup ya, jadi bukan nyanyi sendiri kayak gini. Dan dimulai dari 2021, ya Allah Maha Pengasih, tahun lalu itu aku banyak over yang ternyata banyak banget yang harus dipelajarin, beda sama acting. Ibaratnya nggak cuma ngapalin lagunya bareng sama musiknya kapan, ternyata ada juga stage act-nya, miking dan lain-lain. Dan aku ternyata enjoy sih. Dari kesalahan-kesalahan nyanyi itu justru jadi belajar, dan aku ternyata nyaman gitu ngerasain. Kepuasan apa sih Kak maksudnya ketika terjun di musik gitu? Yang pasti kalau aku yang nomor satu itu ya, aku bersyukurnya karena kayak aku ada tugas ataupun amanah yang pengen aku selesaikan sama mama dari album yang kemarin, dan alhamdulillah 10 lagunya sekarang semuanya udah rilis, ditambah 11 lagu karena lagu Ketika Rindu. Terus kalau kepuasannya sendiri, kalau aku untuk nyanyi tuh deg-degannya tuh dinikmatin gitu, deg-degan sebelum naik panggung. Terus ternyata memang pas udah selesai nggak ada yang miss, nggak ada yang salah, itu happy banget. Jadi itu jadi kebahagiaan tersendiri setiap selesai nyanyi. Ya niatnya sih pasti begitu ya, maksudku karena gini kan orang-orang biasanya ngedengerin lagu itu sama suasana hatinya gitu kan. Misalnya dia lagi galau, dia lagi happy, lagi jatuh cinta atau apapun. Nah dengan lagu-lagu religi kayak gini aku ngerasa jadi ya kalaupun sedih, kalaupun seneng tuh ya ada Allah. Jadi lebih mengingat sama Allah sih sebenarnya. Nah, Ramadan kali ini sendiri akhirnya juga launching album ya, mini album ya. Jadi spesial banget, gimana sih gitu? Pasti lah, ini jadi hadiah spesial yang pasti terutama di ulang tahunku. Ini tuh berarti kan aku nama aslinya kan Aria Setia Ramadhani, jadi aku memang lahir di bulan Ramadan. Dan tahun ini ya baru aku inget selama aku lahir tuh aku ngerayain ulang tahun lagi di bulan Ramadan kayak waktu aku lahir gitu. Mungkin pas aku TK atau apa sempet, tapi aku kan gak inget kan. Tapi kalau yang ini ya sepanjang aku inget kayak akhirnya nih aku ngerasain lagi ulang tahun pas di hari lahirku yang sama Ramadan seperti waktu baru lahir. Pasti lah ya,
ibumu ya. Jadi memang ya pasti dalam Islam pun seperti itu. Aku pun sudah jadi ibu, aku tahu ternyata jadi seorang ibu tuh bukan hal yang mudah gitu. Dan memang ya itu yang kayak aku selalu bilang, kayak yang bikin aku sampai kayak gini ya doanya mama, yang bisa bikin aku bisa nyanyi di atas panggung, yang bikin segala macam selain anugerah Allah juga pasti doanya mama yang Sampai meneteskan air mata wah besar. pastilah. Pokoknya saya nyanyi lagu mama emang karena mungkin lagu ini dibuat dari hati ya sama mama, jadi ya nyampe juga sih kalau ke akunya pribadi setiap aku nyanyiin ngerasa kayak ini kok liriknya di hati banget gitu dari mama buat aku, dan semoga ini juga bisa dirasain sama semua yang denger lagu mama. Itu lagu yang diciptain mama itu kamu tahu sebelumnya kalau mama menulis lagu atau Enggak. surprise? Ya surprise sih, karena nggak tahu. Jadi selama ini pun ya namanya anak kan kita pasti nggak tahu ya orang tua kita tuh hobinya ngapain segala macam, dan mama tuh suka bikin puisi. Jadi dari kecil aku tahu mamaku tuh memang main piano. Mama memang piano atau tidak, aku tuh suka nyanyi gitu. Jadi cuma pada acara mama suka main, tapi aku tidak menyangka kalau di 2015 tiba-tiba mama tuh punya lagu religi loh gitu. Terus mama udah ketemu nih sama satu waktu itu komposer musiknya namanya Om Tevi yang mau ngebikin itu jadi lagu. Jadi bukan cuma bagian puisi tapi jadikan sebuah lagu, dan ternyata di tahun itu aku sama kakak kaget kalau mama membuatkan aku satu album 10 lagu, dan kakakku Andita juga dibikinin hadiah sama mama satu album 10 lagu. Tapi kodarullahnya pas aku sakit waktu itu kan, karena aku hamil Arka, plasenta previa, nggak bisa kemana-mana, memang harus bed rest total. Ya udah, jadi akhirnya mimpi buat bisa kemana-mananya tuh ya dia disimpan dulu. Jadi pas habis waktu itu launching aku cuma sempet nyanyi 2 kali di Surabaya sama di Aceh, tapi itu pun yang sambil muntah-muntah dan lain-lain. Dan aku memang bukan yang menyerah sih, tapi lebih percaya bahwa nanti Allah kasih waktu yang terbaik deh kalau memang bisa selesai PR ku nyanyi, dan selesai alhamdulillah. Yang sudah direncanakan sih sebenarnya buat akhir tahun mungkin single sih. Kita mau coba single yang memang lebih ke positif song. Tapi kan ini juga ada 5 lagu, ada PR ya. Jadi kalau aku sama AJJ memang sudah ngobrolin buat persiapan bikin video klip bulan Mei. Jadi setelah Ramadan selesai, Bersujud Padamu, gitu sih lebih kayak gitu. Dan memang sekarang ya promo-promo, nyanyi, manggung segala macam lebih kayak gitu. Itu nggak ada rencana Jadi- duet gitu sama JJ atau Duet. Kak JJ kalau mau duet, mana mau duet. Kak JJ sama Mas Adi pada nggak mau nyanyi kan. Terus mereka tuh lebih senang emang karena kita kan temenan udah 12 tahun kali ya. Jadi dari aku masih zamannya syuting dulu sama Dan Marwah, mereka juga masih di Domino, memang kita udah main bareng gitu kan. Jadi memang terbiasa buat kayak ayo bikin lagu. Jadi sebenarnya lagu pertama yang aku nyanyi dulu itu diciptain sama Mas Adi, aku masih duet sama Echa. Tapi ya udah, itu masih nyanyinya pakai mic kabel, masih yang coba-coba, tapi ternyata nggak pede aku punya saat itu gitu. Dari sini ke depan akan Baru kitanya sekarang. fokus ke musik kan lewat album ini. Insya Allah doain aja. Kalau belum ditanya fokus di musik atau acting, sebenarnya aku suka dua-duanya sih. Dan memang kalau kayak sinetron kan lebih ke apa ya, rasa rindu aku karena dulu memang selalu syuting kan, dan kemarin kan baru nyelesain judul Anugerah Terindah. Dan sebenarnya kemarin tuh ada sinetron Ramadan, sudah prepare segala macam sampai tinggal syuting. Kodarullahnya tiba-tiba aku tuh tadinya rencananya izin sama mereka cuma untuk tanggal 12, jadi ngomong sama PH-nya tanggal 12 ya aku izin nyanyi, tapi ternyata kodarullah satu dan lain hal, akhirnya kemungkinan syutingnya jadinya setelah Ramadan. Dan aku sih bersyukur ya, karena itunya mundur, jadinya justru bisa promo radio, bisa tour, bisa nyanyi, dan agenda nyanyiku jadi ya Ramadan banyaknya aku nyanyi. Mungkin Kalau duet ya pasti mau ya duet, karena belum pernah, jadi itu kan tantangan baru lagi ya, duet tuh gimana sih rasanya, terus kalau di panggung kayak apa, pasti mau. Doain aja insyaallah. Ramadan tahun ini ya yang kayak tadi aku bilangnya, yang pasti kepengennya ketemu lagi Ramadan tahun depan, kepengennya keluarga yang disayang tuh sehat dan bahagia. Aku pun begitu, aku nggak bisa bikin mereka bahagia kalau akunya nggak bahagia. Jadi doanya supaya semoga tahun ini lebih baik, lebih bahagia dan sehat. mungkin ada tradisi khusus sih di keluarga mungkin Ramadan tahun ini. Ramadan, kalau Iya. untuk Ramadan sih Untuk seperti tahun. biasa pasti kita ada bukber, terus Lebaran ya pasti ngumpul semua. Kan aku dan kakak semua sudah menikah, sudah punya anak, dan apalagi terutama pandemi bikin kita nggak ketemu kan. Karena kan pas pandemi kakakku yang pada punya bayi tuh kayak takutlah ketemu aku yang pergi-pergi terus gitu kan. Jadi insya Allah Lebaran ini bisa kangen-kangenan sama keluarga lagi, itu sih wajib selalu. Bakal ada tradisi mudik nanti mungkin. Mudik nggak ada sih, mama papa kan yang satu dari Aceh, papa dari Batak, tapi memang kita udah nggak pernah pulang kampung, jadi pasti kita malah cuma ke rumah mama papa aja buat Lebaran nanti.
Lebaran yang dirindukan seperti apa Karisi biasanya yang diinginkan? Lebarannya yang pasti Selain kumpul sama keluarga ya, selain keluarga. Oke, lebaran itu kan yang pasti sama keluarga besar banget ya, karena memang ini pandemi, pasti kan jadinya cuma keluarga inti, nggak bisa keluarga besar. Terus kalau keluarga besar papaku kan 10 bersaudara tuh, jadi bener-bener ratusan orang biasanya ngumpul. Dan nggak tahu nih tahun ini kita bakalan ketemu kayak gitu apa enggak, karena kadang-kadang pasti setelah dewasa banyak juga tuh yang misalnya keponakan ataupun saudara yang ketemunya cuma lebaran doang gitu loh, dan pasti kangen pengen ketemu mereka. Mungkin kalau untuk makanan kulinernya lebaran seperti apa tadi di keluarga? Tradisi. Keluarga. Iya. Tradisinya karena memang keluarga itu kan ini ya Sumatera semua ya, jadi ya yang pasti makanannya pasti ada balado. Ini yang wajib tuh pasti ketupat, terus ada rendang, terus ada daging baladonya mama, sama mama tuh selalu bikin udang pete balado. Terus itu selalu gitu. Cuman kalau aku malah kalau lagi lebaran kayak cuma sehari doang sih mau makan gituan. Besoknya pengen nyarinya bakso gitu kayaknya. Bosan gitu ketemu santan. Besoknya kayak makan yang lain deh gitu. THR menyiapkan kah Mbak Rizky nanti? Pastilah keponakan banyak. Pasti udah nyamperin duluan tuh. Makanya kan kangen ya zaman dulu sampai SMA doang terima THR. Setelah itu siapin THR buat keponakan sama anak. Tahun kemarin THR-nya lewat langsung. Langsung. Tahun kemarin kan pakai transfer. Kalau transfer Pandemi. iya Kemarin benar. kan pandemi nih. Kalau tahun lalu masih lebaranan, tahun sebelumnya lagi itu banyak yang nggak ketemu. Tapi kalau yang keluarga inti mama kan memang aku hanya berempat ya, kita ketemu. Jadi tetep amplopan kecil-kecil itu masih harus disiapin. Pakai barcode. Iya ya, sekarang pakai QR barcode. Saya mungkin balik lagi soal lagu nih. Iya. Ini kenapa ketika rindu judulnya Ketika gitu? Rindu. Apa sih ya? Mungkin dari Mungkin Oke. ada yang dirindukan. Oh ada yang dirindukan. Enggak sih, sebenarnya kalau Ketika Rindu itu adalah judul lagu yang dibuat mama yang baru. Jadi kemarin pada saat Rindu Suara Azan memang single yang lagi aku naikkan sekarang ini ya, dan video klipnya yang diciptakan sama Mas Dimas Ferdian. Kalau Ketika Rindu karena itu judul yang mama buat gitu. Jadi mikir apa ya? Kayak itu ya, aku tuh apa-apa pasti tariknya ke mama terus gitu. Jadi kayak pas mikirin dari semua judul mana yang jadi album, mama lagi ya. Pokoknya kalau aku sih ngerasanya pokoknya kayak kode hidup happy itu ya mama gitu ya. ada sih maksudnya ada Ketika Rindu di diri kamu tuh nggak nggak ada sih sih, mungkin apa sih? aku mau rindu sama siapa. Ya kirain rindu sama jodoh. Nggak sih, sekarang sih ya kayak aku bilang, aku sih pantasin diri aja. Cuman bisa berusaha buat lebih dekat sama Allah, karena ya kita tahu ya, kita tuh nggak bisa berharap sama manusia. Jadi berharap sama Allah aja. Kalau mau dikasih yang baik ya pantasin diri aja. Kalaupun dapetnya di surga ya di surga aja, ya udah sesimpel itu sih sekarang. Karena buat aku pribadi, kalau udah ada anak, ada orang tua, aku punya orang-orang yang juga harus aku bahagiakan. Tapi bukan berarti aku menutup diri kalau Allah menghendaki. Tapi untuk fokus sama sesuatu itu enggak lah, capek. Untuk saat ini itu tidak menjadi prioritas utama. Enggak sih, udah enggak lagi jadi prioritas gitu. Kesan pasrah. Iya pasrah, abis mau gimana Tapi kalau ada yang lagi deketin ya. enggak sih, enggak. Capek. Atau Iya sih, masih gini ternyata kalau dibilang capek atau sedih sih nggak sama sekali. Cuma kalau buat aku pribadi, kalau kita lagi mau fokus sama karir, aku sejujurnya merasa di tahun 2002 ini lebih dilancarkan. Mungkin karena ridhonya Allah langsung ke aku gitu. Kadang-kadang saat kita ingin sesuatu tapi ternyata ada ridho-ridho yang kayak nggak ridho nih, nggak ngizinin nggak apa, kan khawatir nanti malah jadi hambatan atau segala macam. Dan memang takdir Allah itu pasti baik, dan saat ini seperti ini, jadi ya bersyukur sama Allah karena berarti acara ini lancar pun ya ridhonya Allah. Aku tadi malam tuh udah panik karena aku alergi tiba-tiba. Tadi malam bibir alergi, gatal-gatal gara-gara nggak tahu abis makan dimsum atau kue tiba-tiba alergi. Itu satu tim semua panik. Tapi memang dalam grup kita kan di tim Ristilan Musik ini ada dokter. Jadi untungnya dokter bawa obat alergi, langsung minum obat alergi. Itu tadi pun kayak gini. Sempat ada yang miss nih, misalnya ada yang ketuker, terus difokus kenapa. Tapi kalau aku pribadi itu emang udah di titik hidupnya tuh pasrah ya, udah kayak tarik nafas, takdir Allah pasti baik. Karena aku percaya kalau memang kata Allah ini baik ya berjalan lancar. Kalau memang ada sesuatu ya pasti ada hikmahnya. Udah sesimpel itu. tapi hari-harinya nggak ngerasa kesepian. Enggak lah, anaknya 3 mas, rame, kerjaannya banyak banget numpuk. Kan ada butik, ada sendok arkala, ada nyanyi. Terus habis itu ada komunitas tuh, ada ibu-ibu itu di 26 kota yang harus aku urus di yayasan. Jadi memang aku percaya Allah pasti nanti akan berikan yang terbaik, yang happy sama aku sama anak-anak, yang sayangnya tulus ya, mudah-mudahan dunia akhirat. Nyaman sendiri apa gimana? Nyaman sendiri, bingung ya kalau ditanya nyaman sendiri. Mungkin kalau ditanya nyaman sendiri enggak, tapi bersyukur sih, bersyukur aja sama apa yang Allah kasih. Habis itu kalau bilang enggak, aku nggak mau lagi, tiba-tiba ada yang tersalah lagi kan aku kan. Jadi mendingan lebih kayak aku
aku sedang menikmati ini, aku bersyukur begini, dan kalau Allah kasih di dunia alhamdulillah, kalau Allah kasihnya di akhirat juga alhamdulillah. Tapi mama Di lingkungan teman-teman atau komunitas ada yang suka jodoh-jodohin? Ya iyalah pasti itu sih, pokoknya kalau ketemu pasti ada aja kan yang ngejodohin, ada yang ngejodohin misalnya ini nih duda lah, ada yang ini single lah, ada yang gini ini baru mau jadi duda lah, aku baru mau jadi udah ditawarin ke aku kayak enggak, pokoknya enggak mau, aku bilang gitu. Bahaya kan, makanya Tipe pemilih? bukan tipe pemilih, dipilihnya sama Allah aja, yang pasti harus izin mama sama papa sama anak-anak terutama kan, karena gini sekarang kan nggak sendirian, aku ada anak-anak, cocok buat aku belum tentu cocok buat anak-anak kan. Jadi kalau aku pribadi karena memang tahu ya kayak yang harus disaringnya banyak, mending nggak usah dulu deh daripada nanti bingung. Jadi sekarang semua temen semuanya partner aja. Karena kalau misalnya ditanyain sebenarnya apa sih yang kita mau dari pasangan tuh kan sebenarnya kita pengen punya teman hidup ya, pengen bisa ngobrol, pengen bisa berbagi waktu untuk berkomunikasi, entah itu mimpi, entah itu membahagiakan anak atau yang lain. Tapi ternyata aku dan sahabat-sahabatku, aku dengan keluargaku tuh itu udah cukup untuk saya. Enggak sih, aku tuh selalu yakin bahwa semua tuh ada hikmahnya gitu. Jadi aku nggak pernah benci ataupun marah sama siapapun atau apapun. Kenapa? Karena ya ada anak-anak, ada mereka gitu ya, anak-anak yang memang tidak pernah bisa request sama Allah, aku maunya lahir dari mama ini, papa itu, kan mereka nggak bisa. Jadi apapun itu aku sih nggak pernah menyesali yang terjadi, tapi memang tanggung jawab karena memang hidup harus jalan terus. Lancar sih, alhamdulillah baik. Semuanya jadi saudara. Malahan kalian pasti tahu kalau aku sama Ricky sama Bibi sahabatan banget aku sama Bibi. Bisa kayak kemarin pas Arsen kan ulang tahun tanggal 8. Ya ulang tahunnya lagi sama aku karena mereka lagi di Anyer. Jadi ulang tahun tapi merekanya video call tetap berdua gitu. Jadi tetap rame-rame. Itulah kalau udah kayak gini ya jadi saudara aja, jadi sahabat aja. Tapi ada ini ya, ada pemain besar ya. Jika kemarin mungkin sama suami sangat sekarang Iya pasti, benar. Itu pasti ada hikmahnya. Kalau misalnya sekarang kayak gini, memang pengennya ya berarti bahagiain orang papa, bahagiain anak-anak. Karena kalau kita sadarin gini, emangnya udah cukup bahagiain orang tua sama anak, pasti belum. Jadi ya udah. Jadi lebih pribadi apa? Ya iya sih pasti lebih kayak ya kalau orang ngomong soal ikhlas, esensi ikhlas menurut aku tuh kan luas banget ya. Dan ikhlas tuh nggak bisa gini gue ikhlas nggak bisa. Ikhlas tuh udah seperti apa ya? Menurutku ikhlas tuh adalah menjalani dan menerima semuanya tanpa lagi nginget-inget atau ungkit-ungkit yang lalu gitu. Jadi kalau misalnya memang kita udah, contohnya gini, ikhlas itu kalau habis bikin kebaikan kita nggak akan inget-inget lagi untuk ungkit-ungkit masalah itu. Jadi aku sudah di titik yang pasrah dan menjalani semuanya lebih tenang, lebih santai, dan juga ternyata biar nggak galau tuh ya fokus gitu sama kegiatan, fokus sama kerjaan. Karena kalau banyak diem nggak ngapa-ngapain nanti malah jadi mikir yang nggak perlu-perlu gitu. Tapi bagaimana ketika rindu? Ya. Kan juga ketika rindu taruh tangan jadi kamar sendiri perlu ngobrol curhat yang di luar orang tua dan anak. Oke. Ya kalau kayak gitu pasti ya, maksudnya kita juga nggak boleh kayak ngebawa atau munafik gitu kan, yang namanya Allah menciptakan semua manusia itu kan berpasang-pasangan, bahkan hewan pun diciptakan pasang-pasangan gitu kan. Jadi pasti sometimes ada rindu ada segala macam. Tapi kalau buat aku pribadi, kalau cuman stuck sama pikiran itu nanti aku nggak maju-maju gitu. Dan aku ngerasa bahwa memang apa yang harus aku lakukan fokus sekarang. Pokoknya kalau aku kangen tuh biasanya aku peluk anak-anak, terus nyiumin wanginya mereka tuh udah kayak lebih tenang, lebih nyaman gitu kan. Dan memang banyakin waktu sama mereka sih kalau aku gitu. Jadi kalau ngomongin soal ketika rindu, liriknya kan ketika rindu itu datang melihat hati yang utuh. Jadi memang ya pasti kita rindu saat hati kita tuh nggak utuh gitu. Hati kita pasti ada bagian-bagian yang hilang ya. Menurutku memang paling benar adalah berdoa dan sujud. Sama seperti di lagu ini, jangan kau tolak doaku ya Allah, hanya padamu ku berserah diri. Jadi emang aku pun sudah melakukan itu. Aku cuma berharap ya Allah dengerin doanya aku, biarin aja aku berserah apapun sama aku. Bagaimana caranya mencari hati yang hilang tadi? Mencari hati yang hilang ya caranya ya itu sih, kalau aku pribadi aku nggak ngerasa ada hati yang hilang selama ada mama sama papa sama anak-anak gitu kan. Dan memang aku selalu bilang setiap ngobrol kayak gini bahwa siapapun bisa tinggalin aku karena memang hati manusia itu bisa berubah-ubah dalam waktu singkat. Begitu pula juga dengan hatiku, tapi aku percaya Allah nggak akan pernah tinggalin.
Tapi dirimu punya kriteria khusus nggak sih mungkin? Kriteria gak Iya, ada. pilih-pilih gitu. Masih mau pilih-pilih juga, aduh pusing lah. Enggak sih kalau aku Kriteria pribadi. kayak gimana? Pengusaha Banyak apa? sampai ketawa loh. Kalangannya. Masih punya kriteria apa enggak lah, kalau aku pribadi sebenarnya gini, yang pertama dia harus cinta sama ibunya. Karena kalau sama ibunya aja dia nggak cinta, apalagi sama ibu dari anak-anaknya atau istrinya nanti. Yang kedua, dia harus sayang dan takut sama Allah. Karena kalau sama Allah aja dia nggak takut, apalagi sama kehilangan keluarganya dia bisa aja santai kehilangan keluarganya. Gitu sih. Jadi kalau misalnya ngomongin soal itu ditanyain kriteria bingung ya. Maksudnya karena kalau aku memang lagi nggak mikirin itu. Jadi berdoa aja, doain aja. Tapi memang tidak ada target-target khusus atau apapun untuk itu sekarang, karena mimpi dan targetku adalah ini anak-anak pada mau sekolah, maksudnya pengen ngedidik mereka dengan benar, pengen bahagia mama papa dan pengen berkarir gitu. Tapi mama ada pengen jodohin nggak sih? Kan perasaan mama kan lebih peka ke anaknya gitu kan. Mama pengen jodohin nggak dari sih? selama ini. Kalau jadi gini, di tahun 2002 ini setiap doa orang yang tahu banget aku, mereka cuma bilang gini, "Ih, kita cuma berdoa kamu bahagia, kita cuma percaya kamu pantas buat bahagia." Itu doang sih. Jadi pasti mama pun dan bapak pun juga yang mereka pengen adalah aku bahagia. Oke. Terima kasih.